Beberapa hari kemudian, Ian membuat kejutan kecil. Di ruang terapi seni, ia menggambar dua sosok. Satu berdiri dengan tubuh gemetar, yang satu lagi tepat berada di sampingnya. Di bawahnya tertulis, yang membantu menyembuhkan luka orang lain, biasanya menyembunyikan lukanya paling dalam. Ia memberikan gambar itu pada Taehyung tanpa banyak kata. Dan untuk pertama kali, Taehyung menaruh karya pasien di dinding ruangannya, tepat di depan mejanya, agar setiap hari ia bisa mengingat satu hal penting, bahwa menjadi manusia berarti juga memberi ruang untuk patah. Namun di sisi lain, rumah sakit, Dewan Yayasan mulai mengevaluasi posisi Taehyung. Pasien sudah berkembang pesat, ujar seorang anggota dewan. Tapi kondisi psikologis Dr. Kim Taehyung sendiri mulai dipertanyakan. Apakah kita akan mengganti dokter pendampingnya? Tanya salah satu staf senior. Direktur rumah sakit tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap laporan konseling terakhir Taehyung lalu berkata, kita beri waktu. Tapi jika ia tidak mengajukan evaluasi pribadi bulan ini, maka kita harus bertindak. Ketika malam menjelang, Ian menunggu Taehyung di perpustakaan. Tempat mereka biasa bertukar diam dan keberanian, tapi Taehyung tidak datang. Ia menyusul ke ruang kerja Taehyung, sepi, gelap, dan tak berpenghuni, lalu menemukan secari kertas di atas meja kerja Taehyung. Kadang untuk bisa tetap tinggal, seseorang harus pergi sebentar untuk menemukan dirinya sendiri. Ia membaca kalimat itu berulang kali. Jemarinya gemetaran, rasanya seperti kembali ke titik nol. Seperti hari pertama ia ditinggal ibunya masuk rumah sakit jiwa. Seperti hari ketika ayahnya tak pernah pulang. Seperti malam-malam ketika satu-satunya suara yang menemaninya adalah gemuruh jantungnya sendiri. Tapi kali ini berbeda, karena kali ini ia tidak sendiri. Meski kepergian Taehyung mengejutkan, tapi ia tahu pria itu tidak lari, pria itu berjuang. Dan Ian yang dulu selalu merasa ditinggalkan, kini tahu rasanya menunggu seseorang yang punya alasan untuk kembali. Sementara itu jauh dari rumah sakit, Taehyung berdiri di depan sebuah rumah yang sudah sangat familiar baginya. Bahkan suara anjing tetangga masih sama seperti dulu. Kim Taehyung, suara seorang wanita tua terdengar dari balik pagar. Rumahnya. Perempuan yang selama ini ia hindari. Perempuan yang dalam kemarahannya setelah kematian sang adik menyalahkan Taehyung tanpa ampun. Apa kau datang untuk meminta maaf atau sekedar menambah luka? Taehyung tidak menjawab. Kalau kau datang hanya untuk melihat rumah ini, maka lihatlah. Tapi jangan pura-pura kau bisa memperbaiki yang sudah mati. Taehyung duduk sendirian di kamar adiknya. Semuanya masih terlihat sama, seperti dinding, tumpukan buku puisi, dan satu lukisan kecil bergambar langit malam. Di meja yang menemukan buku harian yang tak pernah ia tahu, ia membukanya dengan tangan gemetaran. Halaman terakhir tertulis, Opa tak pernah tahu kalau aku bisa mendengar dia menangis di depan kamar. Aku pura-pura tidur, tapi aku ingin bilang, aku tahu kau juga sakit. Tapi kalau nanti aku tidak ada, aku ingin Opa tetap tinggal untuk orang-orang yang mungkin belum kau temui tapi sangat membutuhkanmu. Air mata Taehyung jatuh tanpa bisa dibendung. Adiknya tidak membencinya, adiknya tahu. Dan kini seseorang yang belum pernah ia temui sebelumnya telah membuatnya bertahan. Han Ye-en. Di rumah sakit Pringseong, Ian menjalani hari-hari dengan penuh kehati-hatian.
Ia menulis setiap hari, menggambar setiap malam, dan tak pernah melewatkan sesi terapi. Namun kekosongan itu tetap terasa. Ia tidak bicara soal Taehyung, bahkan pada suster kesayangannya. Tapi semua tahu, sejak pria itu pergi, ia tak pernah sekalipun naik ke atap. Atap itu bukan cuma tempat tinggi, itu tempat kenangan, tempat pertukaran nyawa dan harapan. 3 minggu berlalu, pada hari evaluasi terakhir sebelum Yan diputuskan akan keluar dari rumah sakit, ia berdiri di depan direktur dan tim psikiater. Raut wajahnya tenang, namun matanya berkilat oleh sesuatu yang berbeda, keberanian. Aku tidak minta dinyatakan sembuh, tapi aku ingin berkata jujur. Aku masih takut malam, aku masih sering sesak nafas kalau sendirian terlalu lama. Tapi aku bisa menunggu pagi, dan aku bisa mencari cahaya sendiri. Semua orang terdiam, dan untuk pertama kali sejak kasusnya dimulai, evaluasi YN ditutup dengan satu kata, stabil. Malam harinya ia naik ke atap seorang diri. Ia duduk di bangku lama mereka, menatap bintang yang dulu terasa terlalu jauh, lalu mulai menggambar. Saat ia hampir selesai, suara langkah kaki terdengar dari belakang. Aku dengar, kau bisa menunggu pagi. Ian membeku, lalu berbaring perlahan. Taehyung berdiri di sana dengan mata yang letih tapi utuh. Dan untuk pertama kalinya sejak mereka bertemu, Taehyung tersenyum. Ian menatapnya lama, seolah takut kalau sosok itu hanya bayangan, ilusi yang diciptakan oleh kerinduan yang terlalu lama dipendam. Kau nyata, bisiknya. Taehyung melangkah pelan, mendekati, hingga hanya bicara satu nafas darinya. Kalau aku mimpi, sedikitnya, ini yang paling ingin kau temui. Ian tak bisa menahan air matanya kali ini, tapi juga tidak terisak. Tangis itu jatuh seperti hujan tipis di malam yang tenang, sunyi, tulus, dan melegakan. Kenapa kau kembali? Taehyung menatap langit sebelum menjawab. Karena aku takut kalau aku menunggu lebih lama, kau akan jadi terlalu kuat sampai tidak butuh aku lagi. Ia tertawa kecil, sayangnya aku masih butuh. Bagus, kata Taehyung sambil duduk di sebelahnya. Karena aku juga. Beberapa hari setelah pertemuan itu, suasana di rumah sakit mulai berubah. Ian bukan lagi pasien yang harus diawasi ketat. Ia diberi kebebasan keluar kamar, bahkan mulai jadi mentor bagi pasien lain yang baru masuk. Ia tak menyebut Taehyung sebagai dokter lagi, bukan karena tak menghormati, tapi karena hubungan mereka kini berada di ruang yang tak bisa dipetakan oleh profesi. Taehyung pun kembali bekerja secara terbatas. Evaluasi psikisnya dinyatakan cukup stabil, tapi kini ia juga menjalani konseling bulanan. Sebuah langkah yang selama ini ia hindari, dan akhirnya ia akui sebagai bagian dari penyembuhan.